Saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik di Indonesia yang dapat dilihat dengan mencakupnya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Periode demokrasi terpimpin dimulai sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret ini, Presiden menyatakan membubarkan konstituante dalam kembali pada UUD 45. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia dimulai dengan suatu konsep demokrasi oleh Presiden Soekarno. Yang dimaksud pada masa ini itu perwujudan kehendak Presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Untuk yang kedua, sistem politik pada masa demokrasi terpimpin. Dengan dikeluarkannya dekret presiden, maka pada tanggal 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dengan diganti Kabinet Kerja. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan program yang disebut Tri Program Kabinet Kerja. Gimana sih awal mulanya sistem politik ini? Pada mulanya DPR hasil pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno. Tetapi kemudian mereka menolak APBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. 3. Nasakom dan peranan PKI. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI, Angkatan Darat, dan PKI sebagai pendukung utamanya. Ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis sangat menguntungkan PKI. Bahkan Presiden Soekarno menganggap aliansinya dengan PKI menguntungkan sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam demokrasi terpimpin yang berlandaskan manipul. Selama masa demokrasi terpimpin, PKI memainkan peranan yang cukup besar dalam sebagai aspek kehidupan masyarakat. 4. Politik luar negeri NEVO dan OLDEVO. Hubungan dengan negara-negara barat semakin renggang karena mereka dianggap pasif terhadap perjuangan pembebasan Iran Barat. Jalur hubungan politik luar negeri Indonesia membentuk poros Jakarta, Phnom, dan Peking. Indonesia mengkondisikan adanya dua kubu kekuatan dunia, yaitu OLDEVO dan HEVO. OLDEVO adalah kubu-kubu negara-negara kapitalis imperialis. HEVO adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif, revolusioner, menentang imperialisme dan neokolonialisme. Di antara sikap konfrontatif itu adalah konfrontasi terhadap Malaysia yang dianggap sebagai proyeksi neokolin. Proyek-proyek besar yang menelan biaya miliaran rupiah itu misalnya diselenggarakannya Banevo. Untuk itu dilakukan pembangunan komplek olahraga Senayan. Oleh karena itulah pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Masa awal demokrasi terpimpin ekonomi, Indonesia mengalami inflasi yang tinggi. Pada 25 Agustus 1959 terjadi penurunan nilai uang yang pada awalnya Rp500 menjadi Rp50, Rp1.000 menjadi Rp100, dan membekukan simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Untuk mengatasi keadaan ekonomi, pada 28 Maret 1963 dikeluarkan deklarasi ekonomi. Tujuannya menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialisasi Indonesia dengan cara terpimpin. Deklarasi ekonomi mengakibatkan stagnasi. Pada tahun 1961 hingga 1962, harga barang naik hingga 400%. Struktur ekonomi menjurus pada sistem etatisme, yaitu segalanya diatur dan dikuasai oleh pemerintah. Peraturan ekonomi diatur pemerintah, sedangkan prinsip ekonomi diabaikan.
Defisit anggarannya semakin meningkat ditutup dengan percetakan uang baru yang menambah berat angka inflasi. Pada tanggal 13 Desember 1965 kembali dilakukan devaluasi, namun masyarakat hanya menganggap uang dihargai 10 kali lipat. Akibatnya, malah mengakibatkan meningkatnya angka inflasi. Semakin diperparah akibat tidak adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk menghemat pengeluaran. Pembangunan mercusuar seperti Ganifu. Pengeluaran pemerintah semakin banyak yang mengakibatkan inflasi semakin parah. Harga membumbung tinggi dan rakyat kecil tergencet. Ekspor menurun dan impor dibatasi. Pada akhir 1965, Indonesia harus membelanjakan cadangan devisa sebesar 3 US dollar sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara baru. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS tertera dalam hasil keputusan Konferensi Meja Bulat di Den Haag 27 Desember 1949 Pasal 1 Persetujuan KMB mengenal penyerahan kedaulatan atas Indonesia. Akan tetapi, KMB tidak berhasil menyelesaikan masalah penyerahan kekuasaan atas Irian Barat dari pemerintah Belanda kepada Indonesia. Akhirnya, KMB akan diselesaikan 1 tahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan. 1. Penyelesaian melalui jalur diplomasi. Dimulai oleh pemerintah RI sejak tahun 1950 pada masa kabinet Natsir sampai program setiap kabinet. Namun, usaha ini gagal. Pada tahun 1951 diadakan perundingan bilateral dan usaha ini berhasil. Bahkan pada tahun 1952, Belanda dengan persetujuan parlemennya memasukkan Irian Barat sebagai bagian wilayahnya. Pada tahun 1954, setiap tahun Indonesia membawa masalah Irian di dalam acara sidang Majelis Umum PBB. Pada tahun 1954, Kabinet Ali Wongso membawa masalah Irian Barat ke sidang umum PBB, tetapi tidak ada hasil. Tahun 1957, Menteri Luar Negeri RI menyatakan bahwa pihak Indonesia akan menempuh jalan lain apabila sidang umum ke-12 tersebut tidak berhasil menyetujui resolusi tentang Irian Barat. Akan tetapi, negara-negara barat masih teguh mendukung posisi Belanda. Kedua, konfrontasi ekonomi. Setelah selama sekitar 1 dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat melalui jalan damai, maka pemerintah RI memutuskan untuk menempuh jalan lain yang bersifat konfrontatif. Konfrontasi ekonomi dilakukan terhadap aset-aset dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1956 diumumkan pembatalan hutang-hutang RI kepada Belanda. Yang kedua, selama tahun 1957 dilakukan 1. Pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda. 2. Melarang terbitan dan film berbahasa Belanda. Ketiga, melarang penerbangan kapal-kapal Belanda. Keempat, memboikot kepentingan Belanda di Indonesia. Yang ketiga, selama tahun 1958 sampai 1959 dilakukan 1. Menasionalisasi kurang lebih 700 perusahaan Belanda di Indonesia. 2. Mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam, Belanda di Bremen, Jerman. Umumkan pembatalan hutang-hutang RI kepada Belanda. Yang kedua, selama tahun 1957 dilakukan 1. Pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda. 2. Melarang terbitan dan film berbahasa Belanda. Ketiga, melarang penerbangan kapal-kapal Belanda. Keempat,
memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia. Yang ketiga, selama tahun 1958 sampai 1959 dilakukan 1. Menasionalisasi kurang lebih 700 perusahaan Belanda di Indonesia. 2. Mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam, Belanda di Bremen, Jerman. Konfrontasi politik adalah upaya penyelesaian pengembalian Irian Barat melalui jalur perundingan yang tidak membawa hasil, yang menyebabkan bangsa Indonesia melakukan tindakan konfrontatif baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 1958 dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Sohasil, Tidore, dan Zainal Abidin Syah sebagai gubernur. Yang kedua, pada tanggal 8 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1960 diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Konfrontasi total. Pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1961, kembali masalah Irian diperdebatkan. Sekretaris Jenderal PBB, Utan, menganjurkan kepada diplomat Amerika, Ellsworth Bunker, untuk membantu dengan mengajukan usul penyelesaian masalah Irian kepada kedua belah pihak. Ellsworth mengajukan usul singkat, yaitu agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Pada prinsipnya, pemerintah RI setuju akan hal itu, dengan catatan agar waktu 2 tahun itu dapat diperpendek. Sedangkan pihak Belanda menanggapi usul Bunker itu dengan menyatakan akan melepaskan Irian kepada perwakilan PBB untuk kemudian membentuk negara Papua terpisah dari Indonesia. Sikap kerajaan Belanda itu disambut oleh pihak Indonesia dengan membulatkan tekad untuk menempuh secara drastis, yaitu konfrontasi militer. Dalam rangka melaksanakan tekadnya itu, pada mulanya pemerintah mencari bantuan senjata ke negara barat, utamanya Amerika Serikat, tapi tidak berhasil. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1960, pemerintah mengirimkan misi ke Uni Soviet yang bertugas untuk melakukan pembelian senjata dan perlengkapan perang lainnya. Misi ini dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional KSAD A.H. Nasution. Misi ini berhasil mengumpulkan persetujuan kredit sebesar 400 juta US dollar yang diangsur dalam tempo 10 tahun dan direalisasikan dalam membentuk peralatan militer termasuk senjata berat untuk angkatan darat, laut, dan udara. Persetujuan itu ditandatangani pada tanggal 6 Januari 1961. Setelah persiapan dianggap cukup, maka Dewan Keamanan Nasional memutuskan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang diucapkan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 yang berbunyi: 1. Gagalkan pembentukan negara Papua bikinan Belanda kolonial. 2. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum. Selanjutnya, melalui Penpres nomor 1/1962 dibentuk Provinsi Irian Barat Gaya Baru dengan ibu kota Kota Baru, Jayapura, pada zaman Belanda disebut Hollandia. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI dengan keputusan nomor 1 tahun 1962 membentuk Komando Mandala dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglimanya. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam pertempuran yang tidak seimbang antara MTB ARI melawan kapal perusak dan fregat Belanda yang dibantu oleh pesawat jenis Neptune, gugurlah Deputi asal Komodor
Laksamana pertama, Yosudarso dan Kapten Wiratno tenggelam bersama MTB Macan Tutul. Sejak saat itu operasi pembebasan Irian Barat ditingkatkan melalui 3 tahap. Tahap infiltrasi merupakan tahap yang paling dramatis dalam keseluruhan perjuangan Komando Mandala pembebasan Irian Barat. Tahap kedua akan dilaksanakan dengan Operasi Jayawijaya. Isi pokok kesepakatan baru antara Indonesia dan Belanda di markas PBB di New York 15 Agustus tahun 1962 atau yang dikenal sebagai Perjanjian New York adalah: yang pertama, kekuasaan pemerintahan di Irian Barat untuk sementara waktu diserahkan kepada UNTEA, United Nations Temporary Authority. Yang kedua, akan diadakan PEPERA, penentuan pendapat rakyat di Irian Barat sebelum tahun 1969. Untuk menjamin keamanan, dibentuklah pasukan penjaga perdamaian PBB yang disebut UNSF, United Nations Security Force, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan. PEPERA dimulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke sampai 4 Agustus 1609 di Jayapura. Hasilnya penduduk Irian Barat tetap memiliki bergabung menjadi bagian wilayah Republik Indonesia. Hasil PEPERA ini disaksikan oleh Duta PBB Ortiz dan dibawa ke markas besar PBB di New York pada 19 November 1969. Sidang Umum PBB mengesahkan kembali hasil PEPERA tersebut.